Terus terang buat saya dan juga mungkin yang lain ini agak terkaget-kaget juga sebetulnya ya, bahwa putusan selah itu bahwa semuanya itu diterima ya. Putusan selah dari terdakwa itu sebetulnya poinnya itu adalah mengenai pasal-pasal yang dipermasalahkan bahwa itu obscure gitu, bahwa pasal-pasal yang di dalam dakwaan itu tidak jelas ya. Dan artinya ini bukan berarti bahwa saudara terdakwa ya, yang mungkin sekarang bebas ya, saudara Tifa, dokter Tifa itu adalah yang dikatakan bebas secara murni. Tidak itu ya. Karena jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 74 ya, ayat 2 itu bisa mengajukan perbaikan pasal-pasal yang didakwakan yang dianggap ambigu oleh majelis hakim sehingga ini obscure gitu. Jadi untuk putusan selah itu dari saudara Dr. Tifa itu diterima. Tapi dengan catatan ya, ini JPU bisa mengajukan perubahan ataupun perbaikan pasal-pasal yang dimaksud. Seperti itu. Tapi kalau misal dari yang sendiri dan juga tadi dari sebenarnya sepakat nggak sih Bang dengan putusan dari majelis hakim yang menilai bahwa putusan selanjutnya tadi ada obscure legal atau dakwaannya itu jelas kabur, dan ini putusan ini akan mempengaruhi dari substansi perkara terkait dengan aspek administrasi dari penyusunan dakwaannya. Iya, kalau kita lihat ya apa yang diputuskan oleh hakim itu ya, itu obscure legal itu ya artinya memang kabur gitu ya pasal-pasal itu. Tapi kan kita bisa, terakhir kan hakim mengatakan mengajukan perlawanan ataupun ya perbaikan ada pasal 74 itu kan, ayat 2 itu. Ya saya rasa pasti akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk perbaikan-perbaikan yang diminta ya oleh majelis hakim ya. Ini bukan berarti bahwa perkara ini bebas secara murni atau tidak lanjut ke persidangan berikutnya, itu tidak itu gitu loh ya. Jadi hal ini yang menimbulkan ada suatu persepsi yang mungkin ya, persepsi itu yang menjadi yang perlu kita luruskan di publik gitu loh ya, bahwa ini bukan suatu pertandingan gitu, bahwa ini tidak berakhir, bahwa ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya ya, yang nanti JPU itu akan memberikan yang namanya perubahan perbaikan-perbaikan pasal itu, dan itu pasti akan berlanjut karena belum masuk kepada pokok perkara itu sendiri gitu. Ini baru masuk putusan selah untuk itu. Ya memang semua kan tergantung dari jaksa penuntut umum untuk itu. Kalau nanti jaksa penuntut umum itu sudah memasukkan ya sudah. Ya, itu akan berlanjut. Itu jadi ada surat dakwaan baru lah nanti. Artinya nanti KUHP ini pakai KUHP lama atau KUHP baru? Ya, makanya itu kan salah satu permasalahan itu mencampur KUHP lama KUHP baru kan. Ya saya rasa pakai KUHP baru. Walaupun di dalam KUHP lama ada dan KUHP baru itu kan dikatakan vonis yang meringankan itu yang, atau pasal-pasal yang meringankan itulah yang nanti digunakan kan. Berarti putusan selah tadi bukan dimaknai sebagai kemenangan ya Pak ya? Ya, kalau buat mereka itu kemenangan itu hak mereka ya. Bahwa untuk sementara kan begitu. Tapi kalau untuk melihat kita itu adalah suatu putusan ya, dalam hal ini majelis hakim ya sudah inilah melihat persidangan ini dengan kehati-hatian lah ya. Jadi kedua belah pihak itu betul-betul ditempatkan seimbang dan dilihat secara kehati-hatian, maka ada putusan seperti itu. Dan itu ya menurut saya ya kita menghormati semua apa putusan itu. Ya tinggal bagaimana jaksa penuntut umum sebagai wakil dari saksi pelapor itu bisa dapat memperbaiki yang diminta pasal-pasalnya itu. Ya. Berarti setelah nanti perbaikan dari menuju ke KUHP baru dari JPU nanti, langkah selanjutnya nanti apa? Ya, nanti kita melihat bagaimana langkah selanjutnya oleh pihak JPU dan pihak pengadilan. Karena
kalau kita lihat dari saksi pelapor sendiri kan Pak Jokowi udah berkali-kali mengatakan siap untuk datang kan gitu. Kalau ini kan artinya ada tenggang waktu lagi nih kan. Ya ini terserah dari JPU kapan perbaikan itu akan dibuat. Ya bisa saja 4 hari atau 5 hari ya kan terserah dari JPU dan batas waktunya itu sendiri gitu. Ya, untuk menyerahkan yang namanya perbaikan pasal-pasal yang untuk didakwakan kembali kepada terdakwa gitu. Perbaikan berkas itu bisa dilakukan secepatnya atau seperti apa? Ya kalau menurut saya sih as soon as possible ya dari pihak kita ya. Tapi kan semua kan dikembalikan kepada JPU nih. Karena JPU lah yang di sana yang bertarung dengan advokat dari pihak pembela mereka kan begitu. Ya kalau JPU melihat ini pasal-pasalnya yang mudah mungkin ya dalam waktu 2 hari 3 hari itu semestinya sudah dapat diselesaikan. Makanya kita yang menyerahkan dan menunggu dari JPU itu kapan itu akan segera diselesaikan, akan dikembalikan lagi. Ya, artinya surat dakwaan yang baru dengan pasal-pasal yang diminta untuk diperbaiki oleh hakim, majelis hakim yang terhormat. Artinya nanti untuk pokok perkaranya, apakah nanti bisa digabungkan untuk disalurkan dengan brosur juga? Ya ini ya mungkin saja mereka ini katakanlah JPU ini mempunyai cara-cara sendiri atau bagaimana, saya tidak mau masuk ke dalam hal itu gitu kan. Ya kita sekarang kan memang mengamati saja, melihat seperti apa dan mengamati proses-proses selanjutnya itu ya. Tapi kan kalau kita lihat apa dalam dakwaan itu yang tadi juga ya disampaikanlah oleh kuasa-kuasa hukum dari mereka kan dengan dalil-dalilnya juga. Saya rasa JPU sudah menyiapkan lah untuk itu ya. Jadi ini bukan suatu euforia yang dilakukan oleh mereka ya, tapi itu hak mereka lah untuk itu. Akhirnya tadi seperti disebut juga yang sama Dr. Tito bahwa nantinya dari kuasa hukumnya dan juga dari Dr. Tito bakal terus memperjuangkan terkait dengan yang mereka sedang perjuangkan gitu. Kalau dari respon Anda sendiri melihat seperti apa? Ya itu bagus gitu loh. Jadi dia men-challenge ya di-challenge kan. Itu bagus. Kita juga memperjuangkan Ya kan kita perjuangkan juga. Artinya itu nanti itu kan jalan terus kan di pengadilan toh. Ya disitulah tempat yang terbaik untuk membuka semua yang diyakini mereka dengan dokumen-dokumen apapun yang diyakini mereka dengan dokumen-dokumen yang ada di jaksa kan gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti ya istilahnya itu ya penggorengan atau framing lagi yang tadi aja kita sudah lihat tuh ada framing lagi yang dilakukan itu kan. Itu yang menarik itu. Apalagi dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu ijazah sarjana muda kan. Karena meterannya warna hijau ya. Kemudian dikatakan pula bahwa yang asli itu yang S1 itu warnanya merah, meterannya dan 500 gitu kan. Ini menarik buat saya. Ini suatu hal lagi yang namanya hoax lagi terjadi. Karena dalam beberapa kali kita juga sudah sampaikan ya, ijazah itu enggak ada yang 500. Ya pada saat itu ya itu 100 semua karena ijazah yang saya terima pun dalam bentuk scan ya dari sebagai ijazah pembanding yang lulus bersama-sama juga dan Pak Jokowi itu memang ada 2, yaitu untuk di bulan Mei sama bulan Februari itu adalah warna merah dengan 100 meterannya. Kemudian warna hijau itu di bulan Agustus dan bulan November. Ya bulan November itu kan Pak Jokowi dilantik di wisuda pada saat itu. Itu sebetulnya pokoknya gitu. Nah itu kan kembali lagi kan membuat suatu berita-berita yang dikatakan ya kalau untuk berjuang terus membuktikan ya silakan, itu udah hak konstitusi. Tapi jangan membuat framing berita-berita lagi ya di depan publik sehingga menggiring publik untuk mempercayai itu. Padahal ini sudah masuk dalam materi perkara itu nantinya di persidangan. Nah, itu perlu dipahami juga oleh
masyarakat kita mengenai ini. Jadi ada berita juga seimbang untuk itu. Begitu. Ya. Ya. Jadi kalau kita melihat yang selama ini ya oke lah ya, untuk putusan salah ini mereka dikabulkan, diterima. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Saya yakin jaksa penuntut umum akan mengajukan perbaikan-perbaikan itu. Kemudian nanti akan ada lagi suatu persidangan baru ya. Kemudian nanti ada surat dakwaan yang baru menurut saya untuk itu ya. Dan saya sih berharap ya ini sidang pra peradilannya Roy Suryo itu bisa diselesaikan gitu segera gitu. Jangan ada lagi 6, 7, 8 lah. Kalau sudah dimajukan ke 4, udahlah 4 itu yang terakhir, udah sidang aja nanti di pokok perkara. Jadi akan menarik kalau ini mereka berdua bersanding gitu. Ya, begitu. Ya. Cukup ya? Oh, oke. Makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.